Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipa Wiradharma, NIM 1201-2006. Saya dari kelas HKI 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum benda. Hukum benda. Terminologi hukum benda berasal dari kata zak bahasa Belanda. Benda, menurut ilmu pengetahuan, hukum ialah segala sesuatu yang dapat menjadi objek ilmu pengetahuan. Hukum ialah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum, iaitu lawan dari subjek hukum. Adapun pengertian benda terbagi menjadi tiga, iaitu yang pertama, dalam arti luas, benda diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum atau dapat dihaki oleh orang lain menurut hukum serta memiliki nilai ekonomis. Adapun yang kedua, dalam arti sempit, benda hanya terbatas pada segala sesuatu yang berwujud, iaitu barang-barang yang dapat ditangkap oleh panca indera. Adapun yang ketiga, benda sebagai subjek hukum. Hukum benda atau hukum kebendaan adalah serangkaian ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum secara langsung antara seseorang dengan benda yang melahirkan berbagai hak kebendaan. Hak kebendaan memberikan kekuatan langsung kepada seseorang dalam penguasaan dan kepemilikan atas sesuatu benda di manapun bendanya berada. Dengan kata lain, hukum benda atau hukum kebendaan merupakan keseluruhan kaedah hukum yang mengatur mengenai kebendaan atau yang berkaitan dengan benda. Adapun dasar hukum benda. Dasar hukum benda diatur dalam KUH Perdata buku 2. Selain itu juga diatur dalam beberapa undang-undang lainnya, iaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Undang-Undang Pokok Agraria, UUPA, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta. Baik, adapun macam-macam benda. Pembendaan macam-macam benda atau klasifikasi benda, iaitu yang pertama, benda bergerak dan benda tidak bergerak. Yang kedua, benda yang musnah dan benda yang tetap ada. Dan yang ketiga, benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti. Adapun perbezaan sistem hukum benda dan sistem hukum perikatan. Baik, hukum benda pasal 499 sampai 1232, hubungan hukum orang dengan menimbulkan hak kebendaan zakir lijik rek, iaitu hak yang memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang yang berhak untuk menguasai sesuatu benda. Hak kebendaan ini bersifat mutlak, absolut, yang berarti hak kebendaan ini dapat dipertahankan terhadap siapapun dan setiap orang harus menghormatinya. Adapun hak-hak kebendaan, menurut KUH Perdata, hak kebendaan yang terdapat dalam buku 2 dibedakan atas dua macam, iaitu hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan, dan yang kedua, hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan. Ada hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan atau zakelik genotrik. Yang pertama, hak milik atau hak eigendom pasal 570 BW. Dan yang kedua, kedudukan berkuasa bezit. Dan yang ketiga, hak memungut hasil pasal 756 BW. Hak pakai dan hak mendiami pasal 818 sampai 829 BW. Adapun hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan, adapun jaminan gadai, penderek, jaminan fidusia dan jaminan hipotek
dan hak tanggunan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikrimah Mutia Khairo, NIM 12012007, kelas HKI 2A, anggota dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sejarah hukum perdata sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Dalam perspektif sejarah, hukum perdata yang berlaku di Indonesia terbagi menjadi dua periode, yaitu periode sebelum Indonesia merdeka dan periode setelah Indonesia merdeka. Pada mulanya, hukum perdata Belanda dirancang oleh suatu panitia yang dibentuk pada tahun 1814 yang diketuai oleh Mr. J.M. Kempers pada tahun 1776 sampai 1824. Tahun 1816, Kempers menyampaikan rencana kode hukum tersebut pada pemerintah Belanda didasarkan pada hukum Belanda kuno dan diberi nama Ontwerp-Kempers. Ontwerp-Kempers ini ditentang keras oleh Fred Th. Nicolai, yaitu anggota parlemen berkebangsaan Belgia dan sekaligus menjadi presiden pengadilan Belgia. Tahun 1824, Kempers meninggal. Selanjutnya, penyusunan kodifikasi kode hukum diserahkan Nicolai. Akibat perubahan tersebut, dasar pembentukan hukum perdata Belanda sebagian besar berorientasikan pada Kode Sivil Prancis. Kode Sivil Prancis sendiri meresepsi hukum Romawi, Corpus Civilis dari Justinianus. Dengan demikian, hukum perdata Belanda merupakan kombinasi dari hukum kebiasaan atau hukum Belanda kuno dan Kode Sivil Prancis tahun 1838. Kodifikasi hukum perdata Belanda ditetapkan dengan STBL 838. Pada tahun 1848, kodifikasi hukum perdata Belanda diberlakukan di Indonesia dengan STBL 1848. Dan 7 tahun kemudian, hukum perdata di Indonesia kembali dipertegas lagi dengan STBL 1919. Kedua, setelah Indonesia merdeka, hukum perdata yang berlaku di Indonesia didasarkan pada Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945 yang pada pokoknya menentukan bahwa segala peraturan dinyatakan masih berlaku sebelum diadakan peraturan baru menurut Undang-Undang Dasar, termasuk di dalamnya hukum perdata Belanda yang berlaku di Indonesia. Hal ini untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum di bidang hukum perdata. Namun, secara keseluruhan, hukum perdata Indonesia dalam perjalanan sejarahnya mengalami beberapa proses pertumbuhan atau perubahan yang mana perubahan tersebut disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subjek hukum. Menurut Prof. Subekti, subjek hukum adalah pembawa hak. Adapun subjek hukum dalam kedudukannya di dalam hukum yaitu sebagai orang. Subjek hukum diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan subjek hukum adalah orang yang memiliki hak dan kewajiban, baik sebagai subjek hukum atau sebagai orang. Subjek hukum merupakan makhluk yang memiliki wewenang untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak serta kewajiban dalam setiap perilaku hukum. Dalam dunia hukum, orang atau person disebut sebagai pembawa hak, yaitu suatu yang mempunyai hak dan kewajiban disertakan disebut subjek hukum. Adapun subjek hukum terdiri dari dua, yaitu manusia dan badan hukum. Manusia atau naturalized person. Setiap negara hukum, khususnya negara Indonesia, mengakui setiap orang sebagai manusia terhadap undang-undang. Hal ini diartikan bahwa setiap orang diakui sebagai subjek hukum oleh undang-undang. Pada pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa anak yang masih berada dalam kandungan ibunya dianggap telah dilahirkan jika anak yang masih berada dalam kandungan ibunya dianggap telah dilahirkan jika kepentingan si anak menghendakinya, dan apabila si anak mati saat dilahirkan, maka dianggap anak tersebut tidak pernah ada.
pada pasal 27 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum, serta pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Oleh karena itu, manusia dikatakan subjek hukum karena sebagai pembawa hak, manusia mempunyai beberapa hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan atau perilaku hukum tanpa memandang bahwa ia sebagai warga negara Indonesia atau sebagai warga negara asing, dengan tidak memandang agama maupun kebudayaan seseorang. Adapun berbagai perilaku hukum yang dilakukan yaitu seperti melakukan pernikahan, membuat persetujuan atau perjanjian, serta dapat membuat sebuah wasiat. Manusia disebut sebagai pembawa hak mulai saat ia dilahirkan ke dunia dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Bahkan dalam pasal tertentu menyebutkan bahwa seseorang yang masih berada dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai subjek hukum. Dianggap telah lahir jika memiliki kepentingan untuk menjadi ahli waris. Walaupun menurut hukum dikatakan bahwa setiap orang tanpa terkecuali dapat memiliki hak, namun di dalam hukum juga diatur bahwa tidak semua orang dapat bertindak sendiri dalam melaksanakan haknya itu. Ada beberapa orang yang oleh hukum dinyatakan tidak cakap atau kurang cakap untuk bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan hukum, akan tetapi mereka harus diwakili oleh orang lain. Adapun orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, pasal 1330 KUH Perdata, yaitu 1. Orang-orang yang belum dewasa, dan 2. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Badan hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia bukanlah satu-satunya sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, tetapi masih ada subjek hukum lain yang disebut sebagai badan hukum. Badan hukum merupakan sekumpulan orang atau badan-badan yang mendirikan sesuatu keorganisasian yang memiliki hak dan kewajiban hukum yang terpisah antara orang-orang atau badan-badan yang mendirikan dan menjalankan organisasi tersebut. Sebagai subjek hukum, badan hukum tentu juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang yang dapat mengadakan hubungan hukum, baik dengan orang maupun dengan badan hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saripah Amanda Putri dari kelas 2A, NIM 12012027. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas yang terdapat di dalam hukum perdata. Di dalam buku kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal 5 macam asas hukum, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas kepastian hukum, asas konsensualisme, asas itikat baik, dan asas kepribadian. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Serta asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk 1. Membuat atau tidak membuat perjanjian. 2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun. 3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya. 4. Menentukan bentuk perjanjian, baik secara tertulis maupun lisan. Yang kedua, asas kepastian hukum.
Asas kepastian hukum atau yang lebih dikenal dengan asas Pacta Sunt Servanda yang memiliki arti janji harus ditepati. Pada dasarnya, asas ini berkaitan dengan perjanjian atau kontrak yang dilakukan antara individu. Dapat dikatakan juga bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. 3. Asas konsensualisme. Perjanjian harus didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Berdasarkan asas konsensualisme, dianut suatu paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak dengan konsensus para pihak yang membuat kontrak. Asas konsensualisme terdapat di dalam pasal 1320 KUH Perdata, hukum perjanjian yang diatur di dalam KUH Perdata. Hukum perjanjian yang diatur di dalam KUH Perdata berasal konsensualisme. 4. Asas itikat baik. Menurut pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, perjanjian haruslah dilaksanakan dengan itikat baik. Itikat baik disyaratkan dalam hal pelaksanaan dari suatu perjanjian, bukan pada perbuatan. Sebab, untuk itikat baik dalam hal proses pembuatan suatu perjanjian, sudah terdapat di dalam unsur kausa yang halal pada pasal 1320 KUH Perdata. 5. Asas kepribadian. Asas kepribadian menjelaskan bahwa ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah pada pihak-pihak yang membuat perjanjian saja. Pihak di luar perjanjian tidak dapat dituntut suatu hak apapun berdasarkan perjanjian itu. Baik, sekian dari saya penjelasan tentang asas-asas hukum perdata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.